Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Widya Aulia Mufliha dengan NPM 0211232202 dari kelas 3L. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait tingkat pengangguran baik dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, beserta kesimpulannya. Selamat menyaksikan. Tingkat pengangguran adalah tantangan ekonomi yang kompleks dan multidimensional, namun dapat diatasi melalui kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat setempat. Di masa lalu, pada masa sebelum 2020, tingkat pengangguran di Indonesia cenderung dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik. Beberapa di antaranya termasuk: pertama, pertumbuhan ekonomi yang tidak selalu merata di seluruh sektor menyebabkan ketimpangan lapangan pekerjaan. Kedua, keterbatasan infrastruktur di daerah-daerah tertentu menyebabkan kesenjangan antara daerah urban dan rural. Ketiga, keterampilan kerja yang belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan industri menyebabkan banyak angkatan kerja yang tidak sesuai dengan lowongan pekerjaan. Pada tahun 2024, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan terkait pengangguran. Pertama, dampak pandemi COVID-19. Meskipun ekonomi mulai pulih, beberapa sektor, terutama sektor informal dan pariwisata, masih terpuruk. Pengangguran struktural akibat digitalisasi dan otomatisasi semakin terlihat. Kedua, tantangan teknologi dan otomatisasi. Perkembangan teknologi seperti AI dan robotik mengubah kebutuhan akan tenaga kerja, menyebabkan pengangguran pekerjaan di sektor-sektor tradisional. Ketiga, keterampilan dan pendidikan. Meskipun pemerintah telah meningkatkan investasi dan sektor pendidikan dan pelatihan, masih ada kesenjangan keterampilan antara tenaga kerja yang tersedia dan kebutuhan industri yang terus berkembang. Keempat, angka pengangguran terbuka. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2023, tingkat pengangguran di Indonesia berada di kisaran 5% sampai 6%. Meskipun terbilang rendah dibandingkan dengan krisis ekonomi sebelumnya, angka ini masih menunjukkan adanya tantangan terutama pada usia muda dan lulusan perguruan tinggi. Di masa depan, tahun 2025 dan seterusnya, beberapa proyeksi dan tren dapat mempengaruhi tingkat pengangguran di masa depan. Antara lain, pertama, transformasi digital. Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh otomatisasi atau AI. Sektor-sektor seperti manufaktur dan administrasi kemungkinan akan mempengaruhi tenaga kerja manusia. Kedua, ekonomi hijau dan sektor berkelanjutan. Tuntutan terhadap berkelanjutan dan perubahan iklim dapat menciptakan teknologi pekerjaan baru seperti dalam energi terbarukan dan pengelolaan limbah. Ketiga, industri kreatif dan digital. Akan ada peningkatan pekerjaan seperti sektor-sektor berbasis teknologi, seperti pengembangan perangkat lunak, desain grafis, pemasaran digital, dan ekonomi kreatif lainnya. Keempat, perubahan demografi. Dengan bertambahnya jumlah penduduk usia produktif, pemerintah dan sektor swasta perlu berinovasi dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai. Keterampilan yang relevan dengan teknologi dan industri masa depan akan menjadi kunci untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada pada saat ini. Upaya mengurangi pengangguran. Yang pertama itu ada peningkatan keterampilan, seperti melakukan pelatihan untuk menyesuaikan keterampilan dengan kebutuhan pasar. Kedua, penciptaan lapangan kerja baru. Pemerintah dapat menciptakan peluang pekerjaan melalui proyek infrastruktur dan kebijakan ekonomi yang mendukung sektor-sektor produktif. Yang ketiga,
meningkatkan kewirausahaan sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja baru. Keempat, pendidikan yang relevan, seperti menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar dan perkembangan industri. Kelima, kebijakan ekonomi pro-kerja, kebijakan yang dapat meningkatkan iklim investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Kesimpulan, sebagai kesimpulan, masalah pengangguran telah mengalami perubahan dari masa lalu hingga masa sekarang. Meskipun ada tantangan besar di masa kini, terutama terkait keterampilan tenaga kerja dan dampak digitalisasi, masih ada peluang besar untuk memperbaiki keadaan jika kita fokus pada pendidikan, pelatihan keterampilan, dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan kebijakan yang tepat dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus tanpa harus menghadapi pengangguran yang tinggi. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan yang berguna. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.